Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pena. Oke, perkenalkan nama saya Siti Nurholiza Hoir dengan nama pena LC, atau teman-teman yang sudah kenal saya biasa memanggilnya dengan KL ya. Dan tidak asing lagi bagi kalian yang sudah kenal saya. Nah, untuk malam ini saya akan membawakan sebuah cerita yang saya pernah baca dari sebuah buku. Nah, dan cerita ini tidak pernah saya lupakan karena di dalamnya mengandung pesan moral yang sangat berharga, apalagi bagi seorang wanita. Ceritanya seperti ini. Pada abad yang lalu, ada seorang pemuda. Beliau itu seorang raja dari kerajaan seberang, merupakan pemuda tertampan di desa tersebut, seperti itu. Dan anehnya, pemuda tersebut dikenal oleh orang-orang dia adalah pemuda penggoda di desa tersebut. Kenapa demikian? Karena pemuda tersebut merupakan sang raja yang memang setiap kerjaannya memang hanya menggoda seorang wanita. Setiap bertemu dengan wanita, dia akan menggoda wanita tersebut. Dan siapa yang tidak tergoda dengan raja tersebut? Karena dia tampan, kaya raya, siapa yang tidak akan tergoda? Nah, pada suatu hari dia sedang berjalan, pemuda tersebut sedang berjalan, dia menunggangi seekor kuda dengan prajuritnya. Pada saat itu, dia bertemu dengan seorang gadis, yang gadis itu memakai cadar, pakaiannya sangat tertutup. Raja itu bertanya kepada wanita tersebut, bertanya seperti ini, "Hai, apa kabar?" katanya. "Dari mana Anda?" Nah, karena wanita itu merasa sangat risih untuk disapa dan kesannya pemuda tersebut menggoda wanita itu. Jadi wanita itu menghiraukanlah sapaan dari pemuda tersebut. Tapi ketika wanita itu berjalan, pemuda tersebut membuntutinya dari belakang. Nah, si wanita merasa sangat risih, merasa kenapa dia membuntuti saya, katanya. Lalu ditanyalah kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, kenapa kamu membuntuti saya?" Dan anehnya, apa kata pemuda tersebut? Dia bilang, "Saya tertarik dengan lirikan matamu." Maka si wanita itu bilang, "Jika kamu tertarik dengan lirikan mata saya, maka ikuti saya." Nah, siapa yang gak bangga ketika mendapat respon dari wanita tersebut? Pemuda itu akhirnya mengikuti langkah si gadis itu sampai pada sebuah kerajaan dari si wanita tersebut. Lalu wanita tersebut bilang kepada pemuda itu, "Kamu tunggu saja di luar," katanya. Akhirnya si pemuda menunggu di luar dan wanita itu sudah di dalam, sementara pemuda tersebut menunggu sangat lama, sekitar 1 jam sampai 5 jam. Beberapa saat kemudian, ada seorang membuka pintu. Akhirnya yang datang itu adalah pelayan, bukan wanita yang bercadar tadi. Lalu apa kata pelayan tersebut? Dia bertanya kepada pemuda itu, "Wahai pemuda, apakah kau yang menunggu nyonya?" katanya. Lalu kata pemuda itu bilang, "Iya, saya yang menunggu gadis itu. Di mana dia?" katanya. Nah, saat bertanya seperti itu, pelayannya bilang, "Ini ada titipan dari nyonya." Lalu pelayan itu memberikan sebuah nampan besar yang di atasnya ada tutupnya. Dan ketika pemuda itu menerima nampan tersebut, dibukalah nampan tersebut, dan betapa terkejutnya pemuda tersebut. Dan kalian tahu apa itu isinya? Isi itu adalah bola mata dari perempuan yang bercadar. Isinya adalah bola mata. Loh, apa? Kok sampai ada bola mata di nampan ini? Kata pemuda itu.
Maka pulanglah si pemuda itu dengan keadaan yang sangat cemas, dengan cemas sekali pada malam harinya. Nah, pemuda ini sangat kepikiran, tidak bisa tidur, pikirannya sangat terganggu. Dan pada keesokan harinya juga dia bertemu lagi dengan pelayan si wanita tersebut dan bertanya, di mana wanita itu? Di mana wanita yang bercadar itu? Dan apa kata pelayan tersebut? Wanita itu sudah meninggal. Pemuda itu pulang dengan keadaan yang sangat cemas, dan pada kemalam harinya si pemuda itu tidur dengan pikiran yang emang udah amburadul. Dia bermimpi dalam mimpinya ada seorang wanita bercadar. Ketika dia bertemu dengan wanita tersebut di dalam mimpinya, lalu wanita itu bilang, "Karenamu aku masuk surga." Nah, akhirnya si pemuda tersebut bangun dari tidurnya. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Pemuda itu tobat dari rasa bersalahnya. Dia menjadi pemuda yang sangat tekun ibadah karena wanita tersebut menjadi pemuda yang benar-benar sangat taat pada Tuhan. Dan kalian tahu pemuda tersebut ini siapa? Yaitu Hasan al-Basri. Beliau itu merupakan seorang ulama yang kitabnya sudah dibaca oleh kalangan orang muslim, yaitu kitab Tasyawuf. Siapa sih yang nggak kenal dengan ulama Hasan al-Basri ini? Beliau itu adalah ulama terkenal loh. Nah, pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah tersebut, khususnya bagi kita, seorang wanita. Nah, wanita itu memang harus menjaga kesuciannya, karena wanita itu diibaratkan permata, diibaratkan bunga dalam kaca. Memang indah dipandang, tapi sulit dipegang. Begitulah kira-kira. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.